Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan materi mengenai virus pada video pembelajaran kali ini. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan tahapan atau proses replikasi dari virus dan menjelaskan manfaat ataupun peranan virus dalam kehidupan. Nah, pernahkah kalian terpikir bagaimana virus bisa menginfeksi sel inang? Lalu, apakah semua virus merugikan bagi makhluk hidup lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak video pembelajaran berikut ini. D. Replikasi virus. Virus merupakan parasit intraseluler yang menggunakan peralatan sel inang yang hidup untuk bereproduksi. Hal ini terjadi karena virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat melakukan metabolisme, sehingga untuk dapat melaksanakan aktivitas hidupnya, mereka harus menginfeksi sel hidup. Jadi pada intinya, virus dapat melakukan replikasi apabila ada sel hidup. Nah, replikasi virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik, di mana virus akan menghancurkan sel inangnya, dan siklus lisogenik, di mana virus tidak akan menghancurkan sel inang, akan tetapi menggunakan asam nukleat yang dimilikinya itu sebagai bahan untuk bereproduksi. 1. Siklus litik. Pada fase absorpsi ditandai dengan virus menempel pada sel inang dan akan menyuntikkan materi genetiknya, bisa berupa DNA ataupun RNA. Fase penetrasi ditandai dengan DNA virus masuk ke dalam DNA sel inang. Fase replikasi dan sintesis ditandai dengan virus merusak DNA bakteri, lalu memperbanyak DNA-nya dengan membentuk kapsid yang baru. Nah, pada fase ini, di mana DNA virus mengambil alih fungsi daripada DNA bakteri. Fase perakitan atau eklifase ditandai dengan terbentuknya bagian-bagian virus yang baru. Fase litik ditandai dengan pecahnya kapsid pada virus sehingga virus-virus baru akan muncul. Nah, berikut gambar daripada tahapan siklus litik. Dua. Siklus lisogenik. Fase absorpsi ditandai dengan virus menempel pada sel dan menyuntikkan DNA. Fase penetrasi, DNA virus masuk ke dalam DNA sel. Fase penggabungan dan pembelahan. Nah, fase inilah yang berbeda dengan fase litik, di mana DNA virus bergabung dengan cara menyisip di antara DNA bakteri yang kemudian akan melakukan pembelahan biner. Fase perakitan ditandai dengan terbentuknya virus-virus baru. Terakhir, fase litik. Fase di mana virus-virus baru akan melepaskan diri dari sel inangnya dan akan menginfeksi sel-sel hidup lainnya. Nah, berikut gambar daripada siklus lisogenik. Jadi perbedaannya ada pada fase pembelahan. Jika pada fase litik, DNA virus langsung menghancurkan DNA bakteri, akan tetapi pada siklus lisogenik, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Ini merupakan gambar dari proses replikasi virus. Di sini terdapat siklus litik. Di sini terdapat siklus litik yang ditandai dengan warna merah.
Dan di sini ada siklus lisogenik yang ditandai dengan warna biru. Pada tahapan awal, yaitu tahap adsorpsi, bakteriofag akan melekat pada suatu bakteri. Selanjutnya, pada tahap penetrasi, DNA bakteriofag dimasukkan ke dalam sel inang. Ini yang berwarna merah. Dan jika masuk ke dalam siklus litik, maka tahap selanjutnya adalah tahap replikasi dan sintesis, yaitu membuat komponen-komponen virus. Sehingga komponen tersebut lengkap dan siap untuk dirakit. Hingga tahap terakhir, yakni tahap pematangan yang diikuti dengan tahap lisis. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang akan pecah. Dan virus bakteriofag yang baru siap untuk menginfeksi sel inang berikutnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, setelah tahap penetrasi, DNA bakteriofag akan disisipkan pada kromosom bakteri sehingga membentuk profag, yaitu gabungan antara DNA bakteriofag dengan kromosom sel bakteri. Selanjutnya, kromosom yang telah disisipi profag akan melakukan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel, sehingga sel yang baru memiliki profag. Pada kasus tertentu, profag akan dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk selanjutnya memasuki siklus litik. Berikut adalah perbedaan replikasi virus secara litik dan lisogenik. Pada siklus litik ini terjadi pada T4 atau pada bakteriofage tipe 4. Kalau pada lisogenik terjadi pada fage. Kemudian pada siklus litik terjadi penguasaan atas diri sel inang. Artinya materi genetik sel inang dihancurkan dan dikuasai. Sedangkan pada siklus lisogenik itu terjadi penggabungan antara inti virus dengan sel inangnya yang akan membentuk profag. Setelah siklus litik, maka sel inang akan mati. Tetapi pada siklus lisogenik, setelah replikasi, maka sel inang akan tetap hidup. Pada siklus litik bersifat virulen atau mematikan, sedangkan pada siklus lisogenik tidak mematikan atau avirulen. Pada siklus litik tidak dapat berubah ke siklus lisogenik, akan tetapi pada tahapan lisogenik ini dapat berubah ke siklus litik. Nah, pada tahapannya virus akan memproduksi dua macam enzim, yaitu satu enzim lysozim, fungsinya untuk melubangi dinding sel bakteri pada fase absorpsi. Dan yang kedua adalah enzim polimerase yang digunakan untuk proses replikasi atau penggandaan materi genetik ADN atau ARN. Selanjutnya, peranan virus dalam kehidupan. Pada umumnya, virus bersifat merugikan karena dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, dan manusia sehingga menimbulkan penyakit. Namun, melalui penerapan bioteknologi seperti rekombinasi gen, maka virus dapat menguntungkan, terutama pada bidang obat-obatan dan kedokteran. Peranan yang merugikan. 1. Penyakit pada tumbuhan. Berikut adalah beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Penyakit mozaik ditandai dengan adanya bercak kuning pada daun tembakau disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Turnip yellow mosaic virus yang akan menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kubis. Rice tungro bacilliform virus atau disebut juga virus tungro yang akan menyebabkan pertumbuhan kerdil pada tanaman padi. Bean golden mosaic virus yang akan menyebabkan bercak kuning pada daun tomat.
Kedua, penyakit pada hewan. Rhabdovirus menyebabkan rabies yang menyerang susunan saraf pusat pada anjing, kucing, kera, atau bahkan juga manusia. Paramyxovirus menyebabkan penyakit NCD atau Newcastle Disease Virus yang disebut juga dengan tetelo yang akan menyerang saraf ternak unggas seperti ayam dan itik. Virus Foot and Mouth Disease yang akan menyerang mulut dan kuku hewan pemamah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Orthopox virus yang akan menyebabkan cacar pada sapi. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia ini juga sangat banyak. Tidak akan Bapak sampaikan semuanya, ini hanya beberapa saja. Yang pertama adalah orthomyxovirus. Penyakit yang ditimbulkan adalah influenza. Bagian yang diserangnya adalah saluran pernapasan. Kemudian varicella zoster. Penyakit cacar air yang akan menyerang bagian kulit. Poliovirus. Penyakit polio yang akan menyerang sel-sel saraf otak. Biasanya terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Mumps virus akan menyebabkan penyakit gondong yang akan menyerang sel kelenjar ludah. Herpes virus, penyakit herpes, menyerang bagian kulit. Hepatitis virus, penyakit hepatitis, ada macamnya, yang akan menyerang bagian hati. HIV virus, menimbulkan penyakit AIDS yang akan menyerang sistem imun. Ebola virus, penyakit Ebola yang akan menyerang sel darah putih. Rhabdovirus, rabies, akan menyerang sel-sel saraf pusat. Dengue virus, demam berdarah yang akan menyerang trombosit. Coronavirus atau SARS, penyakitnya yang akan menyerang saluran pernapasan. Avian influenza, flu burung, tipe strain H5N1 yang akan menyerang saluran pernapasan. Dan paramyxovirus, penyakit campak yang akan menyerang bagian kulit. Tentu jenis-jenis virus yang menyebabkan manusia ini sangat beragam. Belum lagi nanti ada yang ditularkan oleh hewan yang akan menyerang pada manusia. Bisa kalian mencari sumbernya dari berbagai referensi tambahannya. Nah, ini beberapa gambar penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada Ebola, ada hepatitis ya, penyakit kuning yang akan menyerang bagian hati. Kemudian ada campak, lalu gondong, pembesaran di kelenjar ludah di sekitar pipi atau di bawah leher. Kemudian cacar air, lalu herpes, dan ada polio. Ya, ini biasanya ada kejadian kasus di mana balita ya ini mengalami gangguan atau kelainan pada sistem geraknya. Lalu ada demam berdarah atau DBD yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau tadi peranan yang merugikan, nah kali ini bagaimana peranan virus yang menguntungkan? Beberapa upaya daripada pencegahan terhadap infeksi virus, nah, yaitu vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah merupakan suatu proses di mana tubuh akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Nah, sehingga antibodi inilah yang nantinya akan menyebabkan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Lalu pola hidup sehat. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, misalkan yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, olahraga yang secara teratur, lalu istirahat yang cukup, hindari stres, menghindari rokok dan minuman yang beralkohol, dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Mana yang menguntungkan? Satu, antibodi interferon. Ini terjadi melalui proses rekombinasi gen atau rekayasa genetik. Adalah protein
yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsinya adalah untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes atau inangnya. Prosesnya bisa dilihat pada gambar di samping, di mana prosesnya ini sama seperti ketika produksi insulin ya, oleh bakteri sebagai vektor perantaranya, di mana gen akan dipotong melalui enzim retriksi yang kemudian akan disisipkan ke bagian plasmid daripada sel bakteri. Kemudian plasmid ini nanti akan dimasukkan ke dalam sel bakteri dan akan diujikan pada laboratorium sehingga akan menghasilkan cloning bakteri, yang nanti cloning bakterinya ini akan menghasilkan antibodi interferon yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sistem daripada imun pada tubuh manusia. Lalu yang berikutnya adalah vaksin. Vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang, akan tetapi sifat antigenitasnya masih tetap. Contoh vaksin yang telah ditemukan yaitu OPV, oral polio vaksin untuk vaksin polio, HBV untuk vaksin hepatitis, dan VZV ya, ini untuk vaksin dari penyakit cacar. Nah, berikut adalah bagaimana mekanisme dari pembuatan vaksin. Ini versi WHO. Ya, yang pertama kita mengidentifikasi dulu virus yang akan diinginkan, lalu persiapan virus vaksin. Ya, ini dimana virus versi aman dibuat oleh lab perusahaan vaksin. Lalu kita membuat regen, yaitu untuk menguji vaksin yang ada pada dosis yang sesuai. Lalu diinjeksikan virus tersebut ke dalam telur. Telur ya, berarti sel hidup atau embrio telurnya dimasukkan pada telur yang telah berumur 9-12 hari, lalu diinkubasi selama 2-3 hari sehingga jutaan virus vaksin akan siap dipanen. Lalu virusnya dibunuh dan dipurifikasi. Kemudian antigen diproduksi, lalu diencerkan dan dikemas. Nah, untuk selanjutnya setelah lolos uji klinis, maka akan bisa didistribusikan ke masyarakat. Lalu yang ketiga adalah manfaat yang menguntungkan untuk peta kromosom. Dalam dunia kedokteran, aplikasi telah digunakan pada bakteriofage atau virus yang menginfeksi bakteri untuk mengenal dan mengidentifikasi macam-macam bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Jadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi riwayat ataupun silsilah daripada jenis-jenis bakteri, mana bakteri yang patogen, mana yang tidak. Nah, sekian video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Simak terus video pembelajarannya di channel Om Zigotun ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.